Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya Christophorus Sutisno Taslim di dalam perenungan hari ini tanggal 22 Juni 2020. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita sering sekali mendengar perkataan banyak orang yang berambisi ingin mengubah dunia. Banyak orang yang berambisi untuk mengubah hidup orang lain. Tetapi terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Kita mungkin masih ingat dengan berita seorang hakim tipikor yang menangani kasus korupsi. Akhirnya hakim ini tertangkap karena kasus yang sama, yaitu kasus korupsi. Dapatkah orang yang bersalah menghakimi atau mengadili orang yang bersalah yang jenisnya juga sama? Ada kisah yang lain. Seorang hamba Tuhan yang aktif di dalam pelayanan keluarga. Dia pun sebagai konselor keluarga. Hamba Tuhan ini saat itu sedang menyelesaikan persoalan pasangan yang mana bahtera rumah tangganya sudah di ujung tanduk. Pada saat bersamaan, hamba Tuhan itu sendiri di dalam rumah tangganya kacau balau. Selalu ribut dengan istrinya, bahkan pisah ranjang. Bagaimana seorang konselor yang sedang bermasalah dapat menyelesaikan permasalahan yang sama dihadapi kepada pasangan yang lain? Selain itu, kita juga sering menunjukkan kesalahan-kesalahan orang lain. Kita sering atau suka menghakimi orang lain. Dan realita di dalam kehidupan kita seperti itu. Kisah-kisah di atas yang saya sampaikan bukan karena saya merasa lebih rohani dari mereka semua. Karena saya pun belum teruji. Integritas dan konsistensi seorang haruslah dilihat sampai pada akhir hidupnya. Di sini ingin disampaikan di mana kita sering membuka celah-celah di dalam kehidupan kita. Yang mana celah ini sendiri mengundang dosa untuk masuk di dalam kehidupan kita. Bukan saja para tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan, tetapi diri kita secara pribadi. Kita selalu kepo di dalam kehidupan ini. Kita selalu senang mengurusi persoalan-persoalan orang lain. Sukanya menunjuk-nunjuk kesalahan orang lain, menghakimi orang lain. Kita juga sering mau menjadi pahlawan, penyelamat untuk menyelesaikan, membereskan masalah-masalah orang lain, termasuk dosa-dosa mereka. Sedangkan kita sendiri tak terbaca. Siapakah kita ini? Kita tak mau berkaca diri, menempatkan diri sebagai penyelamat bagi orang lain, tetapi sebenarnya kita sendiri yang butuh ditolong. Ingin mengeluarkan orang dari kubangan dosa tertentu, tetapi kita sendiri sedang terperangkap pada dosa yang sama, bahkan kadang-kadang lebih parah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil hari ini di dalam khotbahnya di bukit, Yesus mengingatkan kepada kita semua, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat 1. Sikap menghakimi yang dimaksudkan dalam bagian ini bukan berarti kita tidak boleh mengkritik orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh menegur kesalahan orang lain. Bukan berarti kita meniadakan nalar kritis kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, dan mana yang jahat. Karena kalau kita melihat
pasal 7 ayat 13 dan seterusnya. Di situ jelas sekali Yesus meminta kita untuk bisa membedakan antara nabi-nabi palsu dengan nabi-nabi yang sejati. Ini berarti diperlukan kemampuan Kristus untuk membedakan mana nabi yang asli dan mana nabi yang palsu. Mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang sehat, yang sesat. Saudara-saudaraku, dikatakan jangan menghakimi. Bukan juga maksudnya kita tidak peduli dengan kesalahan-kesalahan orang lain, hanya menutup mata dengan kesalahan orang lain, seolah-olah itu adalah masalah pribadi orang lain. Bukan urusan kita, maka kita tidak perlu mengurusnya. Bukan itu poinnya. Tetapi sikap menghakimi yang dimaksudkan di sini adalah lebih kepada sikap yang begitu fanatik dan agresif terhadap dosa-dosa orang lain, tetapi toleran dengan dosa-dosa sendiri. Sikap menghakimi di sini lebih kepada sikap yang suka mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak sadar bahwa dia sebenarnya punya kesalahan yang jauh lebih besar. Poin utama yang ingin ditekankan oleh Yesus dalam perikop ini adalah Yesus mengingatkan kecenderungan atau tendensi manusia pada umumnya untuk lebih berfokus melihat kesalahan-kesalahan orang lain daripada melihat ke dalam diri sendiri. Jika kita menemukan dosa orang lain, kita kecam habis-habisan. Tetapi jika kita menemukan kesalahan diri sendiri, kesalahan itu kita anggap kecil dan remeh. Kita lucuti kesalahan orang lain sampai akhirnya kita kehilangan belas kasihan terhadap orang lain. Mungkin kita akan bertanya, di mana kita tahu bahwa menghakimi yang dimaksud oleh Yesus seperti itu? Saudara-saudaraku, kita lihat pernyataan Yesus, Tuhan di dalam pengajaran di bukit ini. Dikatakan oleh Yesus, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Matius 7 ayat 3 sampai dengan 4. Selumbar di sini adalah serbuk kayu hasil penggerajian. Bagaimana diri kita yang matanya ada balok kayu yang besar mau mengeluarkan selumbar di dalam mata saudara kita? Bukankah ini sangat mustahil? Pada saat diri kita mengeluarkan selumbar itu, ada balok yang menghalangi mata kita untuk bisa melihat dengan jelas selumbar itu. Dengan demikian, saudara-saudaraku, tak mungkin pertolongan itu bisa kita lakukan. Karena balok yang ada di mata kita menghalangi mata kita untuk melihat selumbar atau serbuk kayu itu sendiri. Orang yang dalam matanya ada balok itu sebenarnya tertipu oleh dirinya sendiri, tertipu oleh penglihatannya sendiri. Jika biasanya kita ditipu oleh orang lain, tapi dalam hal ini orang itu ditipu oleh dirinya sendiri. Orang ini berpikir dia tidak punya masalah yang perlu dibereskan, orang lain yang punya masalah. Tetapi justru orang ini sebenarnya punya masalah besar, punya dosa besar. Tetapi dia tidak menyadari akan hal itu. Dia buta terhadap dosa dirinya sendiri, tetapi melek terhadap dosa-dosa orang lain. Ini sungguh ironis sekali, saudara-saudaraku. Kalau kita mau jujur dengan diri kita sendiri, bukankah natur keberdosaan kita membuat kita cenderung seperti ini?
Suka atau tidak suka, saudara dan saya mempunyai kecenderungan seperti ini. Suka menghakimi, suka menyalahi orang lain, suka menunjuk orang lain. Seringkali kita lebih mudah melihat selumbar-selumbar di mata orang lain. Kita getol mencari selumbar-selumbar di mata orang lain. Tetapi balok di dalam mata kita sendiri kita tidak lihat dan kita tidak akan sadar. Kita begitu cepat dan mudah menemukan kesalahan orang lain. Tetapi seringkali sulit menemukan kesalahan kita sendiri. Kita cenderung membesar-besarkan kesalahan orang lain, tetapi mengecilkan kesalahan diri sendiri. Bahkan kadang-kadang menutupi rapat-rapat supaya orang lain tidak ada yang tahu akan kesalahan kita ataupun dosa-dosa kita. Kita sering sibuk dengan dosa-dosa orang lain sampai-sampai lupa atau kurang mencermati kehidupan kerohanian kita sendiri. Seringkali tanpa sadar pula kita menerapkan standar ganda dalam relasi dengan orang lain. Kita menerapkan standar dan tuntutan yang sangat tinggi terhadap orang lain, tetapi kita menurunkan standar itu bagi diri kita sendiri. Perintah Yesus, janganlah menghakimi, diberikan dalam konteks relasi dengan sesama manusia, relasi dengan orang lain. Biarlah di dalam kehidupan kita, juga di dalam komunitas kita, komunitas apa saja yang kita geluti di dalam kehidupan ini, di mana saja kita tidak menjadi komunitas yang suka menghukum orang lain secara kejam, bukan komunitas yang suka memojok-mojokkan orang lain, tidak saling menunjuk-nunjukkan orang lain ataupun menghakimi, tetapi saudara-saudara mau menerima, jadikan komunitas yang memulihkan dan menyembuhkan, komunitas yang saling mengampuni, komunitas yang saling berbagi anugerah satu dengan yang lain. Janganlah kita bersukacita di atas kejatuhan orang lain. Marilah saudara-saudara, kita mau belajar memperlakukan orang lain sebagaimana diri kita sendiri dengan diperlakukan. Dan kita mau dengan penuh kerendahan hati, mau juga introspeksi diri, berkaca diri. Jika ada balok di mata kita, jangan sungkan-sungkan minta pertolongan. Kita dipanggil menjadi saudara bagi sesama kita. Kita saling menjaga, kita saling memulihkan, kita saling menopang, saling belajar satu dengan yang lain. Dan kita mau di dalam kehidupan kita, di dalam komunitas kita menjadi hidup karena saling mengasihi. Tuhan Yesus, aku menyadari atas keberadaan diriku saat ini, di mana selalu ada celah, masih ada balok di mataku. Tolong Tuhan Yesus untuk melepaskan dan menutupi celah yang ada. Bentuk dan didiklah diriku sepenuhnya menurut Engkau, sehingga aku dapat hidup bersama dengan yang lain sebagai saudara yang saling mengasihi. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.